Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, pelayanan bantuan hukum PPH, dan kepada yang saya hormati Pak Desa Arundila, AMD, SA, MSI, selaku Kadif Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kumham DKI beserta jajaran. Pak Desa, terima kasih Pak sudah hadir. Lalu selanjutnya kepada rekan-rekan dan teman-teman saya dari LBH AD Indonesia Raya serta jajarannya, saya tidak hanya satu-satu karena banyak sekali, pertama dari mungkin Pak Ali ya yang mewakili dari Hadid. Terima kasih kawan-kawan dari Hadid. Dan yang saya hormati dari jajaran dekanat, Ibu. KKBH sudah berdiri dari tahun 1993 ya, jadi sudah demikian panjang perjalanan KKBH di Trisakti, dan sudah banyak juga Pak lulusan-lulusan kami yang menempati di berbagai instansi khususnya yang berkenaan dengan hukum, dan tentu juga beberapa di kantor advokat yang di sana itu banyak membantu dan membela kepentingan hukum di masyarakat. Namun kami melihat belum terpenuhinya bantuan hukum di tingkat-tingkat daerah, tingkat-tingkat juga kabupaten, wali kota, dan yang lainnya. Sehingga untuk kepemimpinan kami di LKBH Trisakti periode tahun 2022 yang lalu, kami ingin bersinergi bersama dengan LBH IR agar supaya bisa banyak memberikan pelatihan pendidikan paralegal, supaya paralegal yang terbentuk itu nanti bisa memberikan bantuan hukum di masyarakat. Perlu kami jelaskan pula, ini adalah batch yang kedua. Total anggota dari paralegal kami berjumlah 49 untuk batch pertama, dan untuk yang batch kedua ini juga mendekati angka 50. Sehingga kami akan terus mengadakan kegiatan ini setiap semester, sehingga diharapkan banyak lulusan-lulusan dari pelatihan paralegal ini benar-benar memberikan kontribusi di masyarakat. Ada yang menarik dari paralegal ini, memang kata-kata paralegal ini kan mendampingi legal. Jadi seorang advokat mendampingi kliennya, dan paralegal mendampingi advokat. Jadi sesungguhnya itu adalah suatu profesi yang mulia, justru mendampingi advokat, yang dimana advokat itu belum bisa menjangkau secara luas di masyarakat, sehingga peran dari paralegal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih bersentuhan langsung kepada masyarakat. Kami menyadari dalam acara ini banyak perlu kita sama-sama untuk dapat memberikan suatu kontribusi dan bentuk tenaga, pikiran nantinya di masyarakat, dan LKBH akan siap
PKBR Trisakti khususnya akan siap selalu berada di depan bersama dengan paralegal. Kita memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga mereka benar-benar bisa dapat memberikan perlindungan hukum. Mungkin demikian dari kata sambutan saya. Terima kasih kepada peserta yang sudah menghadiri dan tetap kita kontribusi agar supaya memberikan manfaat yang besar bagi semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Bidang Advokasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bapak Masan Nurpian, SKMK. Yang saya hormati Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hukum Republik Indonesia Ambil DKI Jakarta, Bapak Teksa Harum Gila. Alhamdulillah. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Hajah Wahyuni Retno Wulandari SMU beserta dengan jajaran. Yang kami hormati Direktur atau Ketua LKBH Universitas Trisakti, Bapak Dr. Andi Widiatno Anderson, SKMK, maaf. Dan yang kami hormati para pengurus Dewan Pimpinan Pusat AD Indonesia Raya, Pimpinan Pusat, Lembaga Bantuan Hukum AD Indonesia Raya, sekaligus sebagai Ketua Umum Organisasi Advokat Pati Raya, Perkumpulan Advokat Demokrasi Republik Indonesia, mewakili Dewan Pembina yang hari ini tidak bisa hadir dan ada sesuatu hal yang tidak ditinggalkan. Namun kami merasa sangat bangga dan bahagia dapat menyampaikan sambutan dalam kesempatan yang berharga ini. Diklat paralegal bukan hanya sekedar pelatihan secara teknis, tetapi juga merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas dan peran aktifnya masyarakat dalam membantu akses keadilan bagi semuanya. Sebagaimana kita ketahui, paralegal memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dan belum sepenuhnya memenuhi hak-hak hukumnya. Oleh karena itu, pembekalan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan seperti ini menjadi sangat relevan dan sangat dibutuhkan. Paralegal dalam bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu merupakan akses keadilan dalam persamaan di dalam hukum, equality before the law, atau kesetaraan di hadapan hukum adalah sebuah prinsip yang menegaskan semua orang tanpa memandang latar belakang, baik status sosial maupun identitas lainnya, yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Saya mengapresiasi antusiasme para peserta yang hadir dalam diklat ini. Ini menunjukkan komitmen besar untuk menjadi bagian dari sistem keadilan yang lebih inklusif dan merata. Semoga ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat dalam menjalankan tugas sebagai paralegal di masyarakat. Para hadirin yang saya hormati, mengingat perkembangan saat ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan, terutama dalam beberapa aspek, terkhusus dalam paralegal. Aspek yang pertama adalah peningkatan peran dan pengakuan hukum. Di banyak negara, peran paralegal semakin diakui sebagai bagian dari sistem hukum di negara-negara. Nah, sementara di Indonesia, Mahkamah Agung telah mengakui keberadaan paralegal dalam memberikan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin yang kesulitan mengakses advokat atau pengacara.
Nah, yang kedua, sebagai regulasi dan standarisasi profesi, beberapa negara mulai mengatur sertifikasi dan standarisasi bagi paralegal agar memiliki kompetensinya yang jelas. Dan di Indonesia ada peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2021 mengatur tentang syarat dan peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Jadi itu diatur. Terus yang ketiga, aspek yang ketiga, meningkatkan kebutuhan paralegal. Semakin kompleksnya persoalan hukum membuat kebutuhan akan paralegal meningkat, terutama di bidang hukum perdata, pidana maupun hukum bisnis. Nah, paralegal juga banyak dibutuhkan di organisasi non-pemerintah, perusahaan atau firma hukum. Yang keempat adalah teknologi dan digitalisasi dalam bantuan hukum. Ini aspek paralegal. Teknologi semakin mendukung peran paralegal dalam memberikan layanan hukum seperti aplikasi konsultasi hukum online, legal tech, dan sebagai platform bantuan hukum secara digital. Nah, paralegal kini bisa bekerja jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi seperti AI dan sistem manajemen dokumen hukum. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat dan sebagai akses keadilan. Paralegal memainkan peran penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Nah, mereka sering berperan dalam advokasi hak-hak sipil, perlindungan perempuan dan anak, serta masalah hukum lainnya yang dihadapi masyarakat bawah atau masyarakat lemah. Secara keseluruhan, paralegal kini bukan hanya sebagai asisten pengacara, tetapi juga sebagai aktor penting dalam memperluas akses keadilan. Jadi lebih luas untuk akses keadilan kepada masyarakat. Nah, peran ini mereka akan semakin berkembang seiring dengan kemajuan regulasi dan teknologi. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, dan pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga diklat ini berjalan dengan lancar dan LBH atau OBH yang sudah terakreditasi di wilayah khusus Jakarta sebanyak 52. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Kanwil Hukum Daerah Khusus Jakarta terus mendorong lembaga bantuan hukum yang ada untuk menjalankan kegiatan pendidikan paralegal. Kita di sini adalah mengolah manfaat. Karena nanti titiknya adalah di penerima manfaat dari masyarakat. Bapak Ibu dan sekalian hari ini adalah pengolahan manfaat bersama kita bersinergi, berkolaborasi untuk memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat khususnya Jakarta. Kita tahu sendiri daerah Jakarta itu daerah yang variatif, beraneka ragam permasalahannya, dan tentunya ini kita harus membantu. Dan bantuannya memang kepada masyarakat yang tidak mampu, tapi tidak mampu. Dengan masyarakat yang mampu pun kita berikan fasilitas. Nah, mudah-mudahan dengan adanya paralegal dengan teknis dan pelatihan ini, mungkin nanti di berbasis aktif, mungkin nanti di besok kita juga ada pelatihan juga, kita juga ingin mendorong. Saya sebagai anak rantingnya dari Pak Masan ini mendorong kegiatan-kegiatan BPAI. Jadi ngomong Pak Masan mau sampaikan Pak Bistomo, kita Kanwil Daerah Khusus Jakarta siap untuk memberikan yang terbaik, memberikan kepada masyarakat fasilitas hukum khususnya yang tidak mampu, dan mudah-mudahan didukung penuh oleh Bapak Ibu sekalian dari teman-teman OBH. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan pada periode ini selanjutnya LKBH Trisakti menjadi salah satu LKBH yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan bergabung serta bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta dalam pelaksanaan bantuan hukum yang tentunya melalui proses verifikasi dan akreditasi hingga tahun 2027. Mudah-mudahan LPK yang lain juga bisa mengikuti, karena nanti juga pemberian itu akreditasinya di golongan A dan B dan C. Intinya kami wilayah daerah khusus Jakarta mendorong untuk sama-sama dengan stakeholder lain, Pemda, Polres, Polsek sampai tingkat bawah, kita terus mendorong untuk memberikan fasilitas hukum. Betul tadi Bapak sampaikan tadi adalah paralegal ini adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang sangat mulia. Jadi jangan kira ini adalah sesuatu yang seperti tidak ada apa. Tapi paralegal ini adalah pekerjaan mulia
membantu para advokat untuk bisa permasalahan yang ada, sehingga kita tidak perlu lagi untuk menyampaikan ataupun suatu case atau kasus sampai ke tingkat pengadilan. Cukup di mediasi. Nah, paralegal ini adalah wadahnya sehingga masyarakat betul-betul terbantu, khususnya di kalangan bawah. Gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Dan Pak Tesa, Iya. Dr. Andi mewakili dari Trisakti, Pak Tesa dari Kakatwil Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Pesan moral apa yang bisa dilaksanakan? Kalau tidak salah ini bukan yang kedua kalinya Trisakti mengadakan Ya. diklat paralegal. Ya. Yang pertama dari Pak Tesa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini suatu momen dan event yang baik di pelatihan dan bimbingan teknis paralegal yang kedua di Universitas Trisakti. Saya terima kasih kepada Bapak Andi yang telah menyelenggarakan kegiatan di kampus yang baik ini. Tentunya dengan nanti mencetak paralegal bisa menjalankan tugas dengan baik, dan paralegal ini adalah menjadikan tugas yang mulia, bisa turun ke lapangan langsung membantu masyarakat yang tidak mampu di wilayah daerah khusus Jakarta agar bisa memulihkan keadaannya lebih baik lagi. Dan tentunya Jakarta sebagai kota metro dan banyak persoalan dan permasalahan yang sangat kompleks, paralegal yang dicetak di gelombang kedua ini bisa merasakan lebih baik lagi dan bisa mencetak paralegal yang lebih baik dan banyak di masing-masing kelurahan dan di daerah khusus Jakarta. Mungkin itu, Pak. Kalau dari Pak Andi? Baik, terima kasih kepada Pak Tesa sudah hadir ya dari mewakili dari DKI Jakarta. Bagi kami khususnya Fakultas Hukum, kami sudah dikenal sebagai kampus reformasi ya. Namun kali ini kami juga ingin agar supaya benar-benar alumni kami, mahasiswa kami dapat memberikan kontribusi nyata ya di masyarakat, khususnya kepada adik-adik mahasiswa yang belum lulus ya, agar supaya bisa melalui paralegal ini memberikan kontribusi sebelum mereka itu menjadi seorang advokat. Karena memang inilah salah satu cara ya sebelum mereka itu benar-benar praktek terjun sebagai seorang praktisi hukum ya, alangkah baiknya mereka itu memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, sehingga manakala dia sudah menjadi seorang advokat, kami sangat mengharapkan Pak, mereka itu mempunyai hati nurani, mempunyai suatu pertimbangan selain materi, yaitu ada moral, ada etika, ada juga mereka itu bagaimana segi kemanusiaannya. Nah, diharapkan kami LKBH Trisakti dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Kami bisa membawa nama baik alma mater kami agar supaya lebih dikenal masyarakat luas, tidak hanya sebagai kampus reformasi, tapi juga sebagai pembela dan pemberi keadilan di masyarakat. Tadi kalau saya tidak simak bahwa paralegal ini bisa bersinergi dengan tingkat kelurahan-kelurahan begitu ya? Betul. Bagaimana caranya paralegal itu bisa ke sana? Kita dari kantor wilayah hukum daerah khusus Jakarta mendorong bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak Pemda, khususnya di wilayah kota administrasi per wali kota. Di wilayah kita termasuk ada 6, termasuk Kepulauan Seribu, dan kita sampai turun ke bawah untuk membentuk pos bangku, dan nanti ada paralegal di situ. Tentunya ini akan memecah persoalan-persoalan hukum yang ada. Yang tadi Bapak Andi sampaikan dari segi kemanusiaan yang tidak mampu, kita dorong agar teman-teman atau masyarakat yang perlu bantuan hukum sampai wilayah desa ini bisa terlayani dengan baik dan memperoleh fasilitas dari teman-teman dari paralegal dan proses hukum yang dari kampus Universitas Trisakti yang telah mengadakan BIMTEK paralegal. Yang lain? Sedikit untuk Pak Andi, tadi di acara pembukaan tadi menerangkan bahwa LKBH ini didirikan pada 93. 1993. Siap, betul. Nah, untuk pendirian ini sedikit sejarahnya Pak Andi, supaya kita lebih tahu LKBH ini berdirinya dengan motivasinya apa. Ya, memang untuk LKBH Trisakti sendiri sudah berdiri dari tahun 1993. Namun seperti kita ketahui, paralegal ini kan baru digaungkan di 2011 dari Undang-Undang Bantuan Hukum, dan implementasinya itu dari Kemenkumham itu 3 tahun 2021. Ya. Sehingga memang ini kami punya waktu 4 tahun ya. 4 tahun agar supaya bisa menjalankan atau melaksanakan dari Perma tersebut. Sudah 4 tahun lebih lah itu ya.
Nah, oleh karena itu kami menyambut baik. Ini adalah momentum bagaimana agar supaya kami bisa kolaborasi ya dan sinergitas itu dengan fungsi kami sebagai tridharma pendidikan. Salah satu tridharma pendidikan kami adalah melakukan penyuluhan hukum agar supaya keilmuan kami itu bisa tersalurkan di masyarakat. Nah, mungkin dengan tadi pembicaraan yang sudah cukup komprehensif ini, ke depan kami ada rencana agar supaya adik-adik mahasiswa khususnya yang memang peminatan untuk mendalami hukum acara menjadi seorang advokat, agar supaya kontribusinya itu nyata, agar supaya bisa tersalurkan ke tingkat tadi desa, kelurahan. Nah, mudah-mudahan dengan seizin Allah, dengan seizin Tuhan Yang Maha Esa, niat baik ini bisa terrealisasi. Pak Tessa, apakah pendampingan paralegal ini hanya di tingkat restoratif justice saja atau bisa sampai ke kepolisian gitu misalnya? Perlu, kalau memang diperlukan, jika sampai ke tingkat penyidikan kita harus melakukan pendampingan, Pak. Begitu ya. Kita akan menyiapkan tim advokasi. Nah, kebetulan Kanwil Hukum DKI Khusus Jakarta sedang mempersiapkan tim advokasi. Nanti bersama sama LBH yang ada di DKI, kalau sampai permasalahan itu sampai tingkat lanjut. Tapi kan dengan paralegal kita cukup mediasi di tingkat desa dan lurah, udah nggak perlu lagi ke tingkat atas. Harapannya itu ya. Harapan kita itu berhenti di situ aja. Tapi kalau memang lanjut, kita terus melakukan pendampingan sampai tingkat pengadilan. Oke. Kalau terakhir Pak Tessa dari saya. Kalau untuk tingkat yang sangat urgentnya tadi kan ada di 60 kota dan kabupaten yang tingkat urgentnya banget, yang kurang dengan paralegal itu di daerah mana kira-kira? Utara. Jakarta Utara ya. Jakarta Utara ya. Kita atensi untuk memberikan layanan kualitas hukum di situ. Ini sedang kita upayakan dan dorong dari Kanwil DKJ untuk Utara kita bisa akomodir segala permasalahan hukum. Tentunya stakeholder kita gandeng, Polda Utara, Polres Jakarta Utara juga ikut serta dalam hal itu. Yang terakhir Pak Tessa, sinergitas antara LDK Trisakti ini dengan Kementerian Hukum dan kedepannya bagaimana? Kedepannya ini mulai dari sekarang sebetulnya. Kedepannya kita terus akan membuat suatu kesepakatan bersama untuk MOU PKS juga mencetak paralegal. Tentunya dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang belajar hukum dan mungkin nanti dimasukkan mata kuliahnya juga, supaya nanti implementasinya saat magang terus saat lulus bisa langsung dilaksanakan di masyarakat. Itu kedepannya Pak, kita akan buat kesepakatan. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Sedikit lagi, bahwa juga perlu diingat tentang restoratif justice. Karena memang dari segi hukum itu sendiri kan dia itu bergerak ya. Memang yang tadi disampaikan oleh Pak Tessa itu adalah kita mendorongnya, selalu mendorong agar supaya tidak perlu sampai berakhir di pengadilan, agar supaya restoratif justice itu diutamakan. Mediasi itu juga bisa terlaksana di level yang paling awal, sehingga disitulah fungsi kita itu paralegal itu agar supaya bisa memediasi, melakukan suatu negosiasi di tingkat kelurahan. Demikian. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Itu memperkuat stabilitas politik hukum dan HAM, keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Salah satunya diturunkan pada program prioritas penegakan hukum, yaitu akses terhadap keadilan, penguatan pelayanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat, gitu ya. Capaiannya terpenuhi tidak? Capaiannya terpenuhi tidak? Kalau untuk program kita, syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, kalau berdasarkan angka kuantitas, ya, kalau dari penganggaran, kami adik-adik ada anggaran khusus untuk kegiatan-kegiatan ini sekitar tahun ini saja ada 59 M, hampir 60. Ya. Doakan tidak kena efisiensi PBN. Ya. Untuk yang efisiensi, karena ini ada pers, tolong di pip gitu ya Pak.